Mengapa ya jangan belajar bahasa Indonesia? Kalau pengen tahu, nonton video ini. Tapi jangan lupa like, comment. So, break dulu dan mangkat. Kan bahasa Indonesia itu memang mudah dipelajari, di mana Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam damai ya. Oke guys, kali ini kita akan melihat satu lagi video yang agak menarik ya, berkenaan dengan seorang warga Jerman yang menceritakan pengalaman dan juga mendalami sendiri bahasa Indonesia. Dan kata beliau kali ini menjelaskan mengapa bahasa Indonesia sangat unik dan apa yang menarik kalau belajar bahasa Indonesia. Memang ada banyak kelebihan seperti tata bahasa yang cukup mudah, singkatan yang lucu, dan cara menulis yang logik ya. Apalagi dengan belajar satu bahasa bisa mengenal keseluruhannya warga di Indonesia coy. Tapi sebelum kita mereaksi dan melihat bingkisan ini dengan lebih lanjut, seperti biasa jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe ya untuk Mat Rozi Film Official. Dan tajuk ataupun judul reaksi kita kali ini berkenaan dengan waspada, bahasa Indonesia terlalu istimewa di mata bule Jerman guys. Ayo tanpa basa-basi lagi, mari kita sama-sama semak bingkisan ini dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Halo teman-teman, kembali lagi di vlog kami. Hari ini saya akan membahas mengapa saya kira jangan belajar bahasa Indonesia. Lah, aku udah pernah bikin video mengapa saya kira jangan pergi ke Indonesia dan jangan pernah menikahi orang Indonesia, terutama orang Jawa, karena terlalu bagus ya, bikin kangen terus. Nah, tetapi mengapa ya jangan belajar bahasa Indonesia? Kalau pengen tahu, nonton video ini. Tapi jangan lupa like, comment. So, break dulu dan mangkat. Hal pertama, bahasa Indonesia itu terlalu gampang. Kalau saya belajar bahasa Spanyol itu gramatiknya bikin pusing. Tetapi bahasa Indonesia itu sangat logis, ada strukturnya, cukup gampang ya, enak dipelajari. Dipelajari ya coy. Jangan belajar bahasa Indonesia kalau begitu ya, karena habis belajar bahasa Indonesia, aku jadi malas belajar bahasa lain ya. Aku coba belajar bahasa Spanyol sekarang, mikirin gramatik Spanyol itu bikin pusing. Kok ada A, ada O, ada gender, ada apa, tense, whatever. Maksudnya agak sukar ya mempelajari bahasa yang begitu sulit ya. Mendingan seperti bahasa Indonesia yang cukup ya, gampang untuk dipelajari, tetapi tetap aja bisa komunikasi. Jadi habis belajar bahasa Indonesia, nggak ada niat lagi untuk belajar bahasa lain ya. Jadi jangan belajar bahasa Indonesia. Di salah satu video sebelumnya, saya pernah bilang bahwa orang Indonesia itu super ramah. Jadi mau kemana saja diajak ngomong. Nah, inilah yang bahaya lur. Kalau tidak bisa bahasa Indonesia, diajak ngomong itu sebentar aja. Karena kan soal komunikasi kadang-kadang agak susah. Kalau kalian bisa bahasa Indonesia, itu mulai bahaya lur. Karena mau ngopi aja ya 10 menit, ada yang datang ngajak ngomong. Kalau dia kira kalian nggak bisa bahasa Indonesia, itu ngomong sebentar tuh sudah. Tetapi memang saat diketahui bisa bahasa Indonesia tuh, diajak ngomong terus tuh 1 jam, 2 jam, diajak mampir di rumah, ketemu sama keluarganya, nenek moyangnya, temannya, sepupu, tantenya, juga diajak main ke rumah, ketemu dan nongkrong. Itulah yang bahaya. Semuanya yang mau dilakukan butuh waktu yang jauh lebih lama. Karena orang Indonesia biasanya sudah ramah, tetapi kalau mereka tahu kalian bisa bahasa Indonesia tuh keramahannya tuh gak ada batasnya. Jadi apa saja yang ada rencana kalian harus dibatalkan
Jadi jangan belajar bahasa Indonesia karena Kenapa? kalian tidak pernah akan tepat waktu lagi. Kemudian, kalau bahasa Indonesia itu terlalu banyak singkatan. Mengapa itu masalah? Singkatan. Karena singkatan itu pertama lucu dan kedua ada gunanya ya untuk mempersingkat kata yang sangat panjang. Nah, saya orang Jerman. Dalam bahasa Jerman kayaknya kami punya kata yang paling panjang di dunia, tapi gak ada singkatan. Pusing. Contohnya di Indonesia KTP, der Personalausweis. Gimana? Bingung kan? Nah, kalau bahasa Jerman tuh panjang banget. SD contohnya ya, bahasa Jerman, Grundschule, nggak ada singkatan. Bikin pusing juga ya. Jadi ya, jangan belajar bahasa Indonesia supaya tidak terbiasa menggunakan singkatan. Kemudian, jangan belajar bahasa Indonesia karena ada ekspresi-ekspresi dalam bahasa Indonesia yang memang tidak ada dalam bahasa Jerman. Seperti lah, gitu loh, toh. Nah, kalau balik ke Jerman setelah belajar bahasa Indonesia, aku selalu pengen menggunakan kata seperti itu ya. Come here lah, go there lah. Gitu loh, ngomong apa gue. Nah, kalau di Jerman aku ngomong kayak gitu ya, orang Jerman malah maksudnya apa? Apa itulah? Mereka bingung. Tapi kalau aku nggak menggunakan kata lah, rasanya tuh kurang ya, ada yang kurang. Jadi bingung juga ya. Bahasaku jadi hancur sekarang. Jadi ya jangan belajar bahasa Indonesia. Lur, jangan belajar bahasa Indonesia karena dengan satu bahasa ya, bahasa Indonesia, kalian bisa jalan-jalan keliling Indonesia dan di mana-mana bisa komunikasi dengan orang Indonesia. Lah, mungkin ya kalian kira itu hal yang bagus ya, itu positif banget ya. Tapi lur, coba kalian datang ke Eropa dan coba menggunakan satu bahasa atau bahasa Indonesia di pulau-pulau di Eropa. Di Spanyol, di Yunani, di Kroasia, di Turki, di mana-mana ada bahasa tersendiri. Jadi harus belajar begitu banyak bahasa baru bisa komunikasi. Kalau sudah terbiasa ya dengan satu bahasa, saya bisa komunikasi dengan begitu banyak orang di begitu banyak pulau dengan budaya masing-masing ya, tetapi ada satu bahasa yang bisa ya menyatukan semuanya. Kalau nggak begitu lagi di Eropa, kecewa. Jadi ya jangan belajar bahasa Indonesia. Terus dalam bahasa Indonesia ada beberapa kata yang memang tidak ada dalam bahasa Jerman. Lah, kalau sekarang saya di supermarket mau beli beras, aku bingung harus bilang apa. Lah, bahasa Indonesia kan ada sawah, ada beras, ada nasi. Lah, bahasa Jerman ya adanya rice saja. Jadi bingung. Nah, karena di Jerman kan nggak pasti beli rice nanti dapat apa. Jadi ya jangan belajar bahasa Indonesia karena kalau sudah tahu ya artinya rice dalam bahasa Indonesia begitu banyak ya, nanti bingung kalau balik ke Jerman. Dan Nur, tidak hanya gramatik Indonesia yang sangat gampang, juga cara menulis itu sangat logis sekali karena apa yang dikatakan itu yang ditulis. Nah, kalau sudah terbiasa dengan cara menulis yang begitu gampang, coba kalian belajar bahasa Cina. Hah? Pusing. Aku pengen belajar bahasa Indonesia terus karena nggak usah mikirin cara menulis itu seperti apa, karena sangat gampang dan logis. Sangat mudah ya. Jadi ya itu juga bikin susah belajar bahasa lainnya daripada bahasa Indonesia. Jadi ya janganlah belajar bahasa Indonesia. Apalagi yang bahaya luar itu, kalau kalian sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, kalian juga akan terbiasa dengan budaya Indonesia. Nah, kenapa itu bahaya? Karena orang Indonesia tuh jarang sekali menggunakan kata tidak. Dan
kalau kalian belajar bahasa Indonesia, kalian akhirnya menjadi sangat kreatif sekali untuk menolak hal tanpa menggunakan tidak. Ya, seperti barangkali, mudah-mudahan, ya mungkin ya insyaallah, ya kalau sempat bisa mungkin ya, mungkin besok aja ya, atau nanti ya, kapan-kapan bisa ya, gitu loh. Nah, masalahnya pas balik ke Jerman, kalian ngomong seperti itu sama orang Jerman, mereka orang mutung berbelas. Kalian bilang, oh ya, mungkin ya lain kali aja ya, kapan-kapan. Lah, orang Jerman akan bilang, ya kapan-kapan ya, kapan minggu depan, hari Sabtu, jam 9. Iya. Komunikasi dengan orang Jerman itu akan hancur. Jadi jangan belajar bahasa Indonesia karena nanti komunikasi sama orang Jerman itu dijamin gagal. Oke lur, ini alasan saya mengapa saya saran jangan belajar bahasa Indonesia, atau ya mungkin belajar bahasa Indonesia karena aku sangat suka belajar bahasa Indonesia karena ya bisa komunikasi dengan orang Indonesia yang ya begitu ramah, dan itu juga bahasa yang sangat enak dipelajari karena banyak hal yang lucu kayak singkatan-singkatan bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia juga adalah bahasa yang sangat logis ya, dan itu yang saya sangat suka sekali, terutama sebagai orang Jerman. Dan terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa nge-like, comment, subscribe dulu, dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah! Bye! Contohnya ya, SMP sesudah makan pulang ada sekolah menengah. Oke ya guys, demikianlah ya reaksi kita berkenaan dengan bule dari Jerman ini ya, yang mengatakan bahasa Indonesia itu memang mudah dipelajari, di mana bahasanya ataupun tata bahasanya juga begitu mudah dipahami, singkatannya juga, dan ada juga dialek-dialek mungkin yang mudah dan senang dituturkannya, dan juga seperti yang bule ini katakan, bahasa Indonesia juga itu lucu, mungkin menyebabkan perkataan-perkataan tersebut menyebabkan mereka tertarik dan terus mendalami lagi bahasa Indonesia ya. Selain daripada itu juga coy, bahasa Indonesia juga ini sebenarnya menarik perhatian ataupun menarik siapa-siapapun ya yang mungkin berwisata ke Indonesia, dan memudahkan siapa-siapa saja yang berwisata untuk terus bertutur dalam bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia seperti yang kita sudah sedia maklum mempunyai 733 cabang bahasa ya, dan itu memudahkan siapa-siapapun yang datang ataupun yang berwisata ke Indonesia. Oke guys, jadi sampai di sini saja reaksi kita. Saya ucapkan thank you Indonesia, thank you Malaysia. Kita jumpa lagi di lain waktu. Bye bye.